Sama-sama podcast. Kali ini kita bersama Mas Bahtiar. Yo. Oke, boleh nih Mas Bahtiar, silahkan perkenalan dulu. Ya, saya Bahtiar Zulham dari YNT Drums yang berbasis di Majenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, yang terfokus untuk memproduksi custom drums. Oke, kita mau tanya nih Mas, sekarang lagi pandemi kayak gini, banyak kegiatan yang terhenti, ya banyak lah yang nggak kita inginkan terjadi, malah terjadi. Ya. Nah, sekarang kegiatan Mas Bahtiar di masa-masa pandemi COVID ini apa aja sih? Kalau untuk bicara daily activity, kegiatan itu semenjak adanya pandemi ya, karena memang drum merupakan salah satu instrumen perkusif, alat musik, di mana musik sendiri semenjak pandemi kan benar-benar bisa dibilang mati suri gitu. Sampai kita menunggu adanya new normal, musik bisa menggeliat lagi. Produksi ini benar-benar terhenti. Untuk saya pribadi menanggulangi itu ya, saya untuk sementara waktu, ya nggak sementara waktu juga sih, saya sementara ini terfokus di kopi. Jadi saya punya lini bisnis yang lain, yaitu coffee shop. Sampai harapannya ketika new normal bisa berjalan kembali, produksi drum, ekspor bisa berjalan lagi. Harapannya sih seperti itu. Pembuatan drum gini, Mas Bahtiar mulai dari kapan sih? Awal bikin drum itu tahun 2015 pertengahan. Tapi untuk pertama kali melakukan profesional drum building itu awal tahun 2016. Jadi di tahun 2015 itu saya memulai produksi drum, berawal dari keinginan pengen punya drum sendiri awalnya. Karena waktu itu kalau melihat kebutuhan saya pribadi untuk memenuhi kriteria sound yang saya butuhkan, satu unit snare aja harganya mahal-mahal banget, bisa 5 juta up lah. Untuk saya waktu itu belum mampu gitu. Sedangkan kalau saya beli yang harganya paling 2 atau 3 jutaan, untuk karakter soundnya saya masih belum puas gitu. Akhirnya saya baca-baca terus tanya-tanya ke beberapa orang, ternyata drum atau instrumen musik terbaik itu justru dari kayu gitu. Dan kayu yang bagus itu ya kayu yang gak ada sekat sama sekali, dalam artian dia bener-bener gak ada lem, gak ada yang dia dampening untuk si kayu ini beresonansi. Saya berpikir waktu itu, kenapa drum ini gak diproduksi menggunakan kayu utuh? Ternyata banyak sekali alasannya, salah satunya kayu utuh kalau untuk dibuat drum ya secara rendemen dia terlalu sedikit dan secara harga jual akan terlalu tinggi. Terus kemudian resiko menggunakan kayu utuh seperti ini adalah ya untuk outdoor itu nggak rekomen, karena ya namanya kayu kena panas dia nggak tahan, pada akhirnya dia bisa shrink atau ngulet ya, bisa kayak telur gitu bentuknya. Terus rawan retak juga. Kayu kalau udah retak kan dia terus sampai pecah gitu. Nah, saya juga sempat beberapa kali trial and error. Beberapa awal-awal ada ya yang pecah, terus kemudian ada yang kayak menggeliat gitu, ukurannya udah nggak bulat, ada. Nah itu akhirnya saya tanggulangi dengan cara saya menggunakan kayu yang benar-benar tua, dan saya keringkan itu alami, bukan oven, bukan vacuum drying, tapi benar-benar kayak naturally drying yang minimal tuh at least 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan lebih untuk pengeringannya aja. Sampai waktu itu saya pertama bikin pertengahan tahun 2015, 2016 awal-awal ini udah hampir masuk ke pertengahan, saya baru memproduksi itu untuk menjaga stabilitas si shell atau bodinya, supaya ketika dia kena tension, udah kena hardware segala macam, dia masih tahan. Dan alhamdulillah waktu itu untuk awal kali produksi saya bikin itu 2 unit, satu niatnya untuk pribadi dan satu saya pikir jual lah, siapa tuh ada yang mau gitu. Saya post di suatu forum dan ya alhamdulillah
yang bener-bener nggak disangka melebihi ekspektasi. Buyer pertama itu dari Missouri, dari USA. Ya, dan dari situ kemudian muncullah buyer lain dari New Jersey dan Singapura. Itu sebenarnya awal yang mengawali karir saya di drum ini, karena awalnya saya belum cukup pede juga dengan kualitasnya. Karena memang feedback yang mereka berikan ini membuat saya semakin percaya diri dengan hasil yang saya buat. Dari situ saya memutuskan untuk, wah, ini bisa saya jadikan untuk bisnis gitu. Bisnis yang memang berdasarkan passion. Akhirnya saya lakoni itu sampai ya sampai sekarang ini sih kalau bisa dibilang gitu. Terus itu naturally dry-nya berarti kayunya dibiarin gitu atau gimana? Buat naturally dry. Sebenarnya ada caranya, kayak kita nggak mungkin sekarang kayu satu gelondong kayu utuh gitu dikeringin mutlak dibiarin, dia mau sampai berapa puluh tahun juga bagian dalamnya nggak akan kering gitu. Jadi tetap kita hollow, dalam artian kita bubut, cuman dia diameternya dibikin lebih tebal gitu. Nah kemudian kita keringkan dalam posisi yang suhu ruang itu stabil. Satu, humidity atau kelembabannya terkontrol, nggak terlalu lembab. Yang kedua, dia nggak terlalu panas sehingga nggak memaksa si kayu ini terlalu cepat kering, dan nggak kena air juga gitu. Kelembaban itu sendiri yang mempengaruhi kayu, akhirnya proses penguapan si kadar air dalam kayu juga nggak keluar optimal. Kalau dia dipaksa cepat kering, kayak ruangannya terlalu panas atau dengan oven, kayu itu sebetulnya kan punya resin ya di dalamnya. Nah ketika kita memanaskan kayu secara paksa, dia memang benar-benar kering, tapi si resin yang di dalam kayu yang harusnya mengkristal menjadi kayu ini saling mengikatnya kuat, dia ikut menguap bareng dengan air yang dipaksa keluar gitu. Makanya bahkan nggak hanya di drum, beberapa produsen alat musik seperti alat musik berdawai gitu kayak gitar, bass, necknya itu mereka pengeringannya benar-benar natural, karena kalau di oven atau dipaksa dia pasti bakalan ngulet kayak iya melengkung, bisa kayak perahu, bahkan bisa melintir gitu. Iya. Buat tadi dengar-dengar nih berarti udah sempat sampai mancanegara ya produksi untuk banyak yang di mancanegara. Kalau boleh tahu total produksi itu sampai berapa sejauh ini? Saya nggak ngitung sih, tapi 100 lebih sih 100 udah. Lebih? Dari Indonesia yang pesen berapa? Kalau dari Indonesia? Dari Indonesia, sebentar. 3 ya, dan satunya itu giveaway, 4 berarti total. Berarti sisanya itu luar negeri semua? Iya. Gila sih, keren sih, bisa dari Cilacap gitu bisa go internasional, luar biasa sih. Alhamdulillah. Ya kalau buat drum ini ternyata dari pembuatan yang Mas Bahtiar jabarin nggak segampang itu ya? Iya. Nah kendala-kendalanya apa gitu kalau bikin drum ini? Paling sering atau paling ngeselin deh? Paling ngeselin dari teknisnya aja ya. Kalau bicara dari teknis, kita kayu itu nebang, kalau enggak beli gitu. Kalau enggak kita dari tunggul kayu. Nah, kita ini ibarat kayak beli kucing dalam karung. Kayu itu sendiri kita nggak tahu dalamnya bakalan kayak gimana. Di luar mulus nih gitu kan. Begitu kita bubut sampai dalam ada yang busuk, ada yang pecah dan lain-lain, dan ketika udah nemuin yang kayak gini tuh, wah anjir lah gitu. Harus ngulang lagi gitu, dan dari satu yang terbuang itu rasanya kayak sayang gitu, ukurannya pendek, mau dibikin apa juga nggak masuk gitu kan. Ya udah buang aja udah gitu. Akhirnya harus ganti kayu, bikin lagi gitu. Makanya drum kayak gini masuk kategori kalau menurut saya one of a kind gitu. Satu unit nggak akan sama dengan unit yang lain, karena melihat dari satu teksturnya, seratnya, terus kemudian dari usia kayu antara satu dan yang lain itu beda-beda. Terus timbre note-nya, kayak tiap-tiap kayu itu ada note-nya. Kayak misal, jangankan shell deh, kayak kayu apa kayak gini kita pukul-pukul, ini juga kan dia ada resonansinya. Kita juga bisa, kalau orang-orang perfect pitch kayak gini tahu nih dia tone yang keluar apa gitu. Nah drum sendiri sebelum kita bikin, kita udah harus tahu nih timbrenya, note-nya itu apa gitu. Dia ada yang kadang ada di C, cek, res, D gitu. Nah itu harus bisa kita identifikasi sebelum kita masuk ke tahap finishing. Kayak kita pemasangan hardware-nya, pemasangan drum head-nya dan lain-lain.
itu nanti kita bisa dari awal profilnya kita udah tahu gitu. Ini berarti di sini ada 3 drum nih, berarti semuanya ini berbeda. Beda Semua. Beda. Bedanya apa ini? Dari ukuran, ketebalan itu sangat berbeda. Kayak yang ini nih, ini pakai kayu aren. Kayu aren atau kolang-kaling ya yang biasa kita bikin. Ini lagi bulan puasa nih. Kolang-kaling favorit banget. Nah ini size-nya itu 13 inch diameter dengan panjang 6 inch. Ketebalannya setengah inch, sekitar 12 mili. Nah ini dari kayunya aja dia udah punya karakter yang beda. Terus kemudian si ukuran ini akan mempengaruhi kualitas atau karakter resonansinya itu sendiri. Nah ada juga dalam drum itu yang namanya bearing edge. Bearing edge itu kemiringan sudut di dalam ini. Nah bearing edge ini dia akan faktor penting yang akan bikin si drum itu produce si tone. Katakan misal yang paling versatile atau paling umum dipakai itu dia 45 derajat. Karena 45 derajat itu dia bisa untuk ngejar variabel genre-genre apapun, biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang kayak nggak full 45 derajat, sebelah luarnya itu kadang ada yang dibikin 1/4 sama-sama 45 derajat untuk ngejar cut through di frekuensi berapa gitu ada. Atau kemudian ada yang dibikin sebelah luarnya itu 1/4-nya itu agak bulat atau mungkin setengahnya agak bulat. Nah ini nantinya dia bikin si sound ini lebih punchy, lebih woody-nya dapet, si karakter kayunya lebih dapet gitu. Itu biasanya untuk drum-drum vintage biasanya pakai jenis-jenis bearing edge yang seperti itu. Jadi kendalanya adalah ketika si calon pembeli ini datang dan meminta karakter sound yang benar-benar saya harus ngulik. Kayak misal ada nih pernah gitu, Mas, saya pengen bikin snare ukurannya 14 kali 6,5, tapi saya pengen si soundnya ini mirip snare-nya sama kayak punya Chris Coleman gitu. Waduh, Chris Coleman ini plywood gitu. Dan kemudian dia pakai kayunya birch, sedangkan birch itu sendiri kan kayu 4 musim, di Indonesia nggak ada. Dan memang saya itu mengusung tema memanfaatkan limbah. Jadi kayu-kayu yang saya pakai itu bukan kayu-kayu produksi, tapi kayu-kayu limbah kayak tunggul-tunggul kayu yang saya manfaatkan gitu. Terus kemudian saya dari situ kan melakukan riset gitu. Sound yang memang mirip dengan birch itu apa? Akhirnya ketemu satu kayu, yaitu kayu ketapang. Kayu ketapang ini akhirnya karena karakter soundnya yang memang bener-bener bodinya itu tebel, dapat full body, nggak terlalu punchy, terus cut through, dia dry dengan diameter yang lebih panjang. Punya Chris Coleman kan hanya 14 kali, panjangnya ada 5,5 inch, sedangkan orang ini mintanya 6,5. Ini saya harus mikir gimana saya bisa dapetin sound yang setebel ini, tone-nya otomatis akan lebih keluar daripada yang ada, karena ini solid wood bukan plywood gitu kan. Dengan berbagai riset saya trial head mulai dari yang single ply, double ply, yang coated, yang ada fan hole-nya, terus kemudian snappy-nya ini snare wire kawat ini juga menentukan yang bahannya bisa dari brass, stainless atau mild steel, banyak sekali aspeknya. Bahkan sampai ini aja harus benar-benar diperhatikan untuk mendapatkan sound yang benar-benar dia minta. Cuman kalau custom order seperti itu, keuntungannya adalah saya berani buka harga tinggi. Anda meminta spesifikasi sedemikian rupa, saya kasih price segini, berani. Ketika berani, ya saya eksekusi. Nah, akhirnya menjadi suatu drum yang memang benar-benar kalau dibilang selin tapi ada senang-senangnya gitu, karena itu challenging sih. Berarti menantang. Jadi yang harusnya pakai birch tapi akhirnya pakai ketapang. Jadi. Dan ngulik-ngulik suara kayunya gitu. iya. Terus ya nggak cuman hanya di soundnya, bahkan untuk outer looknya, nampak luarnya itu dia mintanya juga kayak unik gitu. Dia minta kayunya pink tapi si serat kayunya masih kelihatan gitu. Ini waduh, hal baru banget buat saya. Terus ada juga dia minta ornamen batik gitu kan, di batik, iya full muter. Batiknya gambar atau
di pahat? Batiknya saya gambar waktu itu pakai software, terus kemudian saya dekal, saya tempelin di sini. Itu kesulitannya sendiri adalah ngukur lilitan, diameter. Itu saya kalibrasi kan supaya ketika dia di printing dan kemudian disambungkan itu ya benar-benar nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan, benar-benar fix gitu. Nah itu juga PR lagi hal-hal yang seperti itu. Susah, tapi emang bener sih kayak gitu. Kalau mintanya benar-benar spesifik ya emang harus tinggi. Soalnya ilmu juga. Terus attention to detail dalam pengerjaan itu kan sendiri bukan hal yang mudah. Apalagi barang kayak gini kan barang-barang butik kalau menurut saya. Nah, terus ada sedikit kerancuan tentang yang namanya alat musik custom di Indonesia. Banyak asumsi yang mengatakan custom itu cenderung lebih murah daripada pabrikan gitu. Nah, sebenarnya di sini saya ingin meluruskan juga. Custom ini sendiri adalah di mana alat musik yang betul-betul spesifikasi dari tampilannya, dari karakter suaranya, bahkan dari detail-detail perintilan-perintilan terkecil pun sesuai dengan si yang pembeli ini pesan. Harusnya sekarang brand-brand terkenal punya yang namanya flagship, ini itu pasti custom. Harganya juga kan gila-gilaan. Di Indonesia ini dogma custom itu tergantikan. Padahal kayak katakan misal saya mau gitar nih. Nah, orang akan lebih memilih gitar harga 1,5 juta dengan merek tempel, katakan Ibanez, Fender, Gibson. Mereka taunya apa? Ini custom, bukan, ini gitar sayur. Gitar sayur. Saya bilangnya gitar sayur karena secara build quality kayunya dia nggak sesuai kriteria. Kayak misal dia si grain atau serat kayunya itu benar-benar harus lurus. Terus kemudian kayak penyambungannya terlalu banyak sambungan-sambungan di kayu, terlalu banyak lem, dia akan menyekat si resonansi. Lalu kemudian serat yang digunakan kadang-kadang ada yang lurus, ada yang enggak, kayak matching grainnya enggak dapet, dia akan mempengaruhi karakter suara. Lalu neck ya, kayak neck gitar itu enggak sembarangan pakai kayu, dia harus pakai kayu yang katakan quarter sound ya. Jadi dalam kayu itu sendiri potongan kan ada banyak, ada riff sound, ada flat sound, ada quarter sound. Nah, potongan-potongan seperti ini akan mempengaruhi resonansi si alat musik itu sendiri, terus kemudian akan mempengaruhi dalam hal stability dan kekuatan. Nah, gitar-gitar sayur ini nggak pernah memperhatikan itu. Bahkan gitar ini sebelum jadi itu harus sudah ditimbang loh, nanti jadinya itu nggak boleh lebih dari sekian kilo gitu. Selain untuk dapetin playability, kenyamanan si player. Sekarang katakan untuk live concert minimal 1 jam aja deh, gitar berat lebih dari 3,5 kilo, bongkok nggak lu? Ya kan? Jelas bongkok sih. Iya. Nah ini sebenarnya standar gitar build yang pabrikan-pabrikan major itu bikin terstandarisasi seperti ini. Nah kita di Indonesia hanya bermodalkan kayak yang penting bisa jadi, bisa bunyi, nggak falas aja udah deh gitu. Sembarangan nempelin merek gitu. Padahal kalau menurut saya akan lebih bergengsi kita bayar lebih, kita dapetin apa yang kita inginkan, brandnya. Kenapa sih kita nggak support lokal brand daripada kita harus pakai brand KW gitu. Dan saya nggak pernah mau kalau mas aku bikinin gitar atau bikinin drum tapi merek X gitu. Gak deh, sorry. Saya ingin memberikan ya originalitas, ini produk kita gitu. Kita harusnya bangga loh punya produk hasil sendiri yang memang secara build quality bisa dibilang udah memenuhi standar. Terus kemudian orang-orang juga make, nggak sebatas kayak make, tapi mereka dapetin kenyamanannya, soundnya mereka juga dapet gitu. Kualitasnya emang harusnya yang lebih penting ya harusnya. Iya. Kalau dari 3 drum ini bedanya apa sih? Nah, ini aren, size jelas beda. Yang ini rosewood nih. Rosewood kalau di kita ini apa ya? Sonokling. Ini secara ukuran juga beda nih. Ini diameter 14 inch, panjangnya 7 inch. Yang ini mahogani. Ini kan ada ukirannya tuh, boleh ditunjukin ukirannya?
kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, kelihatan. Nah, ya. Mahat sendiri. Iya. Mahatan kayak gitu ngaruh nggak kalau ke suara? Kalau untuk outer nggak terlalu. Outer nggak terlalu. Ketika ketebalan si shell ini tebel, jadi ini sengaja saya bikin lebih tebal di 3/4 inch, kurang lebih 2 cm. Jadi absorption suara ketika kita pukul, absorption itu kan dia penyerapan si resonansi suara ke dalam pori, terus kemudian kan dia ada yang namanya feedback, pemantulan lagi. Nah ini akan menentukan karakter tone dari si kayu ini. Nah ketika ketebalannya tebel, dia tone-nya satu, dia nambahin gain, dia nambahin power, dia pitch-nya lebih tinggi, bodinya dapet. Hanya saja sensitivity-nya, tuning range-nya nggak terlalu wide, nggak se-wide yang lebih tipis gitu. Nah tapi untuk karakter sound, karena ornamen di luarnya ini nggak terlalu dalam, dia absorption-nya nggak akan nyampe ukuran yang di luar gitu. Jadi nggak akan berpengaruh. Ini 2 cm tadi, yang ini ketebalannya 9/16 inch, berarti 14 milian sekitarnya. Nah tebel-tebelnya ini udah beda. Terus karakter si kayu ini sendiri udah beda. Kayak aren ini sendiri dia punya karakter yang memang apa ya? Kalau menurut saya itu dry, terus crispy-nya ada, pitch-nya ya tinggi juga. Tuning range-nya kalau untuk ukuran size 13 inch ini udah termasuk wide. Terus cut through-nya dapet, terus clarity-nya dapet. Terus ini secara sound kalau kita bicarakan di equalizer itu, Rosewood ini punya equalizer yang flat. Jadi low frequency sampai mid to low, mid to high, dan high frequency-nya ini bisa dibilang cenderung flat grafiknya. Jadi ini snare kalau menurut saya untuk masuk ke dapur recording ataupun live stage enak, karena si soundman ini nggak ribet gitu. Kita mau genre apapun kita kejar pakai ini jadi. Kita mau main musik jazz dapat, kita mau main musik gospel dapat juga, atau bahkan untuk musik-musik yang frekuensi sound out-nya itu udah ketutup frekuensi distortion terlalu tebel, dia masih bisa ngejar karena gain-nya tinggi, mid frekuensinya juga flat. Mau kita angkat, mau buat nembus si distorsi itu dapat juga. Yang ini soundnya cenderung lebih punchy karena memang saya bikin vintage, dan luxnya ini kan 10, ini luxnya saya bikin 8. Ini juga akan mempengaruhi tone sendiri. Lux 8 kan vintage, dia dapetin tone-tone yang suara-suara jadul. Terus bearing edge yang tadi saya bilang sebelah luarnya ini saya bikin lebih bulat untuk dapetin karakter si kayunya lebih punchy. Ini juga salah satu teknik mengakali ketika si kayunya terlalu tebal gitu. Gila sih, keren sih menurutku. 4 tahun ini berarti Mas latihan belajar kayak gini ya? Kurang lebih kalau dibilang dari proses belajarnya, sebelum saya mulai saya udah sedikit belajar. Berarti ya bisa dibilang 5 tahunan. Nah, tapi sebenarnya saya banyak belajar itu sambil berjalan gitu. Ngulik-ngulik sendiri juga gitu ya? Dia dari trial and error itu tadi gitu. Keren sih. Udah bisa sampai tahu bunyi-bunyi resonansi dan sebagainya itu. Ibaratnya nggak semua orang peka sama hal kayak gitu, harus benar-benar tahu kan. Iya juga sih. Iya. Kalau untuk pemasaran ini kan udah sampai luar negeri, dan udah sampai 100 lebih. Pernah nggak sih sampai ada artis yang minta kayak buat endorse gitu loh? Pernah nggak? Pernah, tapi belum kesampaian. Karena satu, untuk produksi itu sendiri kita namanya juga handmade ya. Kita juga bukan perusahaan major gitu. Ya jelas terkendala. Satu, kita untuk bikin 1 unit snare aja kita udah banyak terkendala di cost productionnya, di hardware-nya juga kita banyak banget. Kita harus afford banyak duit untuk 1 unit hardware. Padahal yang minta endorse ini bukan set loh gitu, hanya sebatas snare, tapi karena cost production dan untuk mengirimkan ini aja biaya ongkos kirim ke luar negeri ini nggak murah. Akhirnya terkendalanya di situ gitu.
Kalau ini kan biasanya bikin drum nih, selain drum biasanya bikin apa? Custom apa gitu? Gitar sih paling, salah satunya gitar akustik yang ini nih. Gitar yang pesen juga banyak. Kalau gitar sebenarnya saya baru aja sih. Masih baru belajar. Baru kalau belajar iya, sampai sekarang pun untuk drum aja saya masih belajar gitu. Apa ya? Kalau gitar ini saya memang nggak terlalu fokus untuk produksi. Tapi kalau memang ada yang minta bikinin, ya saya bikinkan gitu. Jadi memang bukan fokus saya di situ. Lebih ke drum ya? Lebih ke drum. Harapannya sih memang ya orang punya kepinginan banyak ya. Mau dibilang serakah apa gimana? Saya pengen ya seluruh equipment akustik gitu, gitar, bass yang berbasis kayu, saya ingin bisa memproduksi itu semua gitu. Tapi ya karena ya kendala namanya kita orang usaha, orang kecil ya, banyak sekali kendalanya. Jangan nggak harus bicara di permodalan, udah pastilah gitu permodalan. Kadang birokrasi juga bikin kita kesusahan. Pelan-pelan juga emang lama-lama. Iya. Bener-bener struggling banget sih survive. Apalagi di masa-masa kayak gini ya. Wah bener-bener orang bukannya pesen, bukannya beli, yang ada musisi itu bukannya beli tapi malah jual-jualin alat musik untuk bertahan hidup di musim-musim kayak gini. Iya benar-benar. Iya. Beberapa kali lihat sih emang di media-media sosial banyak yang ngejualin itu. BU jual BU gitu kan. Miris sih gitu. Tapi ya mau gimana lagi, adanya kayak gini ya. Makanya sementara ini saya buat lini usaha lain. Buat di kegiatan waktu pandemi kayak gini. Harapannya terus saya bisa menjalankan 2 lini usaha ini gitu. Kalau sekarang ada usaha apa lagi selain bikin-bikin ini di masa pandemi ini? Coffee shop sih, termasuknya sih juga modal nekat. Iya, di tengah pandemi kayak gini yang memang melarang kerumunan, tapi saya tetap nekat bikin coffee shop. Ya alhamdulillah tetap bisa aja jalan gitu. Tapi di daerah sini emang lagi rame atau gimana? Di daerah Majenang ini? Kalau dibilang rame, hype aja sih. Iya, euforia kayak sekarang coffee shop di Indonesia itu kan lagi booming banget. Sebenarnya saya pribadi selaku pelaku dari kopi ini mengucapkan terima kasih banyak kepada salah satu brand dari luar negeri yang masuk, yaitu Starbucks. Kalau kata orang Jawa, mereka yang babat alas loh, mereka yang pengenalan. Kita terima matangnya aja udah, tinggal jualan gitu. Bener sih. Coba nggak ada mereka, kayak apa kita struggling pengenalan kopi gitu kan? Walaupun tetap kita masih harus struggling juga, namanya di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang memang tingkat kemajuan dan ekonominya itu nggak terlalu tinggi, tetap aja kita harus bisa mengupayakan itu. Ya nyatanya dari 2020 sampai sekarang masih bisa bertahan dan bahkan bisa ekspansi. Berarti ya kalau menurut analisa saya pribadi, ya alhamdulillah ini bisa berjalan gitu, untuk di coffee shop itu sendiri. Culture kopi juga di daerah Majenang, Cilacap masih belum terlalu ini ya. Iya. Belum terlalu melekat sama orang-orang, dan mungkin masih banyak taunya kopi ya rata-rata makanya sasetan gitu, instan. Iya. Kopi ya sekarang gimana sih, namanya dogma di masyarakat udah terlanjur. Bayangin lah, minimal kita afford 10.000 cuma buat 1 cangkir. Kayak orang milih mendingan beli serenceng bisa buat 10 gelas gitu. Ya saya nggak bisa menyalahkan yang mereka yang seperti itu juga. Mereka udah punya pilihan sendiri. Tapi paling tidak saya ingin mengenalkan bahwa ngopi yang berkualitas ya kayak gini gitu. Faktanya kopi kalau memang cara pengkonsumsiannya baik juga bagus kok untuk kesehatan gitu. Dia punya antioksidan, bisa menangkal radikal bebas gitu. Dan banyak sekali benefit-benefit lain yang didapat gitu. Asal gak berlebih. Kalau namanya berlebih apapun lah ya, jangankan kopi lah gitu. Orang makan kelebihan aja bisa, mabok gitu. Iya, bisa penyakit juga. Iya gitu, bisa jadi obesitas dan lain-lain gitu. Apapun yang penting gak berlebihan lah ya. Selama itu caranya bener gitu. Kopi yang gak sehat kan ya yang
ada bahan pengawetnya, terus kemudian apa pakai gula lah gitu kan. Sebenarnya nggak menyalahkan juga, ya kopi ya pahit, namanya kopi disangrai, digoreng kering gitu, barang dikeringin kan arang gitu kan, ya arang gitu, diseduh ya. Sebenarnya kalau menurut saya filosofinya kopi itu nggak akan pernah berkata saya manis. Nyatanya kopi pahit. Kita bisa bilang wah kopi ini ada notes apa gitu kayak buah-buahan, atau oh ini sweetness-nya dapat. Ini bukan dari awal memang kita begitu minum langsung enak loh gitu. Tapi karena orang ini udah terbuild, lidahnya ini udah terlatih dari awal, itu kita memang memaksa gitu kan. Kita memang harus doyan. Nah, ketika kita udah terbiasa, kepekaan kita akan bertambah dalam suatu rasa gitu. Nggak hanya untuk, jadi seluruh indera kita itu punya kepekaan lebih ketika kita push itu terus sampai ke titik dimana kita bisa benar-benar sampai bisa lebih peka daripada orang-orang pada umumnya. Ya katakan di musik, telinga orang bisa peka banget, bahkan banyak yang sampai perfect pitch gitu kan. Ada yang kayak begitu denger aja udah kayak wah ini frekuensinya ngeganggu nih, ini frekuensinya harusnya kayak giniin. Ada gitu. Ya sama halnya dengan indera perasa juga, ketika bilang soal kopi ya mereka tahu oh ini kopi enak, oh ini kopi enggak nih. Iya. Orang pertama nyoba pasti pahit dulu ya. Apalagi pasti pahit. Orang nyoba pasti apa ini kopi masa pahit? Iya. Kalau orang yang terbiasa sama kopi dan gula gitu kan. Apalagi kayak misal bikin V60 atau mungkin kayak kopi-kopi dari Arabica, mau itu diseduh percolation atau immersion. Arabica kan cenderung acidity-nya tinggi gitu. Dan memang enaknya ya non sugar. Ketika ditambahin sugar namanya asam ketemu manis, rasa ketek. Iya dong. Iya sih bener. Nggak enak juga ya. Kecut apek gitu ya. Ya gitu. Apek itu kalau dari si beans-nya udah nggak bener. Terus kemudian roastingnya salah gitu. Sebenarnya kopi enak itu aspeknya nggak hanya di baristanya aja. Jadi proses roastingnya juga ya. roasterinya dia harus bener-bener tahu karakter profil si kopi ini harusnya digimanain gitu, itu harus paham. Nggak hanya sampai situ, naik tingkat lagi ada yang namanya prosesor. Prosesor ini orang yang mengolah kopi setelah panen atau proses pasca panen. Nah proses pasca panen ini juga menjadi salah satu aspek penting yang menentukan kedepannya ini kopi akan berasa seperti apa. Contoh katakan kopi yang ditanam di daerah mana gitu. Nah itu harus dilakukan riset dulu. Ini punya notes ini katakan kopi satu dari daerah A. Notesnya ternyata dia ada coklat, brown sugar, atau mungkin kayak banana hint, lemon light, atau dan lain-lain. Nah akan selalu ada rasa-rasa yang notes yang memang harus di enhance, yang harus di explore lebih diperkuat lagi. Ada rasa atau notes yang memang harus dibuang. Nah ini di proses pasca panen ini akan menentukan apakah dia mau dibikin full wash. Ini nanti oh ternyata hasilnya gini, oh kurang, apakah mungkin dibikin semi wash atau mungkin di honey atau natural, atau mungkin bisa aja canyon wash atau mungkin anaerob proses. Banyak sekali prosesnya yang untuk memaksimalkan karakter dari si kopinya ini sendiri. Lalu balik lagi ke si tanamannya itu sendiri, dia proses ditanam di ketinggian berapa, altitude-nya berapa meter di atas permukaan laut, lalu kemudian tanaman tumpang sarinya apa, pH tanahnya ini seperti apa gitu, pH-nya di atas 7 atau mungkin di bawah 7, ini akan menentukan si karakteristik kopi ini sendiri. Terus kemudian varietasnya, dia apakah dia tipika, abyssinia, atau mungkin sigara rutang, karena spesies kopi ini sendiri udah ada berapa ya, 3, berarti ada Arabica, Robusta, Liberica atau Excelsa. Terus kemudian turunannya dari ini kan ada varietasnya. Nah varietas ini punya peran yang nantinya akan menentukan kopi ini akan dibawa gimana gitu. Kayak mungkin tipika atau abyssinia, dia nggak akan maksimal ketika ditanam di ketinggian di bawah 1600 mdpl misal. Mungkin kayak misal kopiol atau sigara rutang, lini,
dia mungkin masih efektif ketika ditanam di ketinggian 1000 sampai 1200 atau mungkin 1400 dia masih bisa. Jadi varietas ini sendiri udah akan nantinya kita menentukan kita akan tanam di lahan altitude sekian. Jadi aspek-aspek ini nantinya akan menciptakan kopi-kopi yang enak. Kopi enak itu gradingnya juga nggak sebatas kayak enak di satu orang. Ada yang namanya judgement standar. Ada yang namanya CAA, Standard Cupping American Association. Jadi si kopi ini nanti akan diuji, dia masuk kelasnya itu konvensional kah, atau mungkin premium kah, atau mungkin specialty. Ini tergantung dari dry smell, terus kemudian setelah di brewing dari beberapa cup ini konsistensinya dari semuanya terjaga, terus notes yang dihasilkan ini apa aja, karakter-karakter yang memang kompleksnya ini semuanya benar-benar ter-enhance. Ini nantinya akan menjadikan si kopi ini classified gitu. Berarti Mas Bahtiar udah tahu kayak gitu banyak tentang kopi, udah belajar lama juga kopi. 2019. Iya. Berarti baru 2 tahun ini ya. 2019. Iya, 2 tahun ini berarti ya. Iya, sekitar 2 tahunan. Dapat segitu keren sih maksudnya, udah paham banyak aspek tentang kopi. Next, planning apa lagi sih yang pengen dibuat sama Mas Bahtiar? Planning untuk alat musik atau untuk kopi atau keduanya? Keduanya boleh deh, mulai dari alat musik dulu deh. Alat musik tentu yang didam-idamkan setiap produsen itu satu ya, mereka bisa menjadi member of NAMM show, di mana diadakan setiap 1 tahun itu 2 kali, ada di summer sama winter. NAMM, National Association of Music Merchant, foundation musik tertua dan terbesar di dunia sampai saat ini, di mana setiap tahunnya diadakan 2 kali. Kalau summer itu di Nashville, Tennessee, USA. Kalau winter itu ada di Anaheim, California, USA juga, di mana seluruh produsen alat musik berkumpul di situ, seluruh majalah, seluruh music TV, bahkan seluruh artis endorsement dari brand-brand gede itu ngumpul semua di situ. Harapannya kita bisa attend to visit, nggak cuma to visit, malah kita bisa menjadi salah satu member yang tergabung di NAMM itu gitu. Karena sampai sekarang drum dari Indonesia kayaknya belum ada yang masuk NAMM deh, kayaknya ya. Pernah sih tahun 2017 saya hampir aja, tapi karena birokrasi ya disinilah gitu, gagal. Kalau itu untuk drum, terus kemudian ya kita ingin ekspansi produksi. Kita nggak hanya membuat butik-butik series kayak gini doang, tapi kita juga pengen bikin ya kelas-kelas mid entry lah. Jadi orang tuh nggak keberatan di harga juga gitu. Kita pengen bisa bikin kelas itu tanpa menurunkan kualitas gitu. Kualitas mungkin bisa aja turun, tapi nggak sampai se-ekstrim itulah gitu. Kita tetap mempertahankan konsistensi kualitas kita dengan harga yang bisa kita press. Harapannya bisa seperti itu dan bisa expand produksinya juga. Biar luas gitu. Pendistribusiannya juga nggak cuman di negara-negara itu aja, tapi kayak kita pengen kayak tiap-tiap negara kita punya distributor resminya gitu. Seperti major manufacturer gitu kan punya lah di tiap negara yang memang berkembang atau musik di situ jalan, pasti akan ada brand itu di negara itu gitu. Harapannya seperti itu sih. Kalau untuk harapan di kopi ya kita ingin kopi dari daerah kita sendiri, Cilacap jadi daerah yang punya komoditi. Salah satu komoditinya yang bisa kita angkat adalah kopi gitu kan. Kita punya 2 daerah penghasil di Cilacap Barat, yaitu Palugon sama Cilumping gitu. Nah kita ingin 2 origin itu juga masuk ke perkopian nasional, bahkan mungkin internasional ya, harapannya seperti itu. Terus kemudian untuk expand coffee shop ya pengen buka cabang atau mungkin franchise. Harapan ya seperti itulah. Sama kita ingin bisa memproduksi alat-alat kopi yang kalau
kita beli di luar sana itu harganya gila-gilaan. Padahal itu tekniknya itu teknis kelihatan. Kalau emang kita mau ngulik teknisnya, sistem kerjanya seperti apa, itu bisa dibikin, bisa kita produksi kok gitu. Dan ini salah satu cara supaya Indonesia tuh nggak jadi negara yang menjadi target pasar negara-negara produktif gitu. Karena yang saya lihat Indonesia itu dari dulu sampai sekarang itu menjadi negara bergantung ya, konsumen gitu, iya. bukan produsen. Oke lah, nggak usah sampai produsen dulu, paling nggak sampai negara distributor gede udah deh. Nah, Indonesia bisa mendistribusikan segala sesuatu yang memang berpengaruh di dunia, it's okay. Tapi faktanya sampai sekarang Indonesia ada satu yang produktif, bukannya diangkat, dirusak. Iya. Contoh kemarin di daerah mana itu ada yang bikin TV kan, dari barang-barang rongsokan karena dia nggak ada izin usaha dan kemudian dia jual tanpa bayar pajak, bukannya dirangkul, bukannya diangkat. Diangkat. Oh ini diarahkan, kamu harusnya usaha benernya kayak gini, birokrasinya seperti ini. Oh TV-nya dirusak-rusakin, ini apa gitu loh. Bener apa enggak sih? Ada usaha lagi naik dikit, dicari-cari pajaknya di ini. Lah, kapan kita bisa mau jadi negara yang siap berkompetisi? Kalau dilihat kan masih banyak bergantung sama pihak luar juga ya Indonesia. Padahal bahan baku kita di Indonesia semuanya ada. Pengolahan metal terbaik kenapa belum di Indonesia? Sedangkan Indonesia ini negara tambang loh. Logam harusnya kita bisa lah produksi logam-logam baik. Kayu kita tropis, negara agraria lagi. Kenapa pertanian dan kayu-kayu di kita ini malah nggak bisa kita jadikan suatu produk yang kita jual? Yang ada malah terus-terusan aja digerogotin sama negara-negara produktif. Kayunya dari sini diproduksi di sana, jual di sini lagi gitu kan. Gitu ya terus. Sebenarnya kayak makan bahan sendiri malah ya. Iya, ya itu dia. Pola orang Indonesia itu masih brand minded. Jadi bodoh amat dia mau bahannya dari mana, yang penting brandnya gue dapet gitu. Masih main prestis lah ya, masih. Iya. Gengsi-gengsian. Gengsi-gengsian. Produk yang nggak terkenal gitu. Padahal orang cari brand apa cari fungsi sih gitu. Bener sih. Padahal kadang yang buatan lokal pun kualitasnya nggak kalah ya. Ya jelas nggak kalah lah. Iya. Ya bukan saya lagi gimana ya, nyatanya dalam produksi saya aja laku kok di luar. Nah, yang namanya laku berarti kan diakui gitu. Kenapa kita masih terus punya prinsip-prinsip kalau nggak branded ogah gitu kan? Kalau kita kayak gini terus, ya kita mau sampai kapanpun dieksploitasi terus-terusan lah. Nah harapannya ya gitulah. Walaupun mungkin kalau dibilang mimpi saya terlalu tinggi, ya bodo amat kata orang ya. Tapi yang penting saya pernah coba membuktikan drum saya laku keluar, kopi roastingan saya laku keluar gitu kan. Berarti kita ini punya credibility yang memang siap sebenarnya untuk masuk ke pasar internasional. Yang penting yaitu tadi adanya dinas, adanya pemerintahan mensupport lah. Didukung lah ya. Nah itu penting didukung. Dan sekarang kalau orang-orang punya cuan gede sih nggak masalah, nggak didukung juga kan. Jangankan didukung, kalau orang punya cuan gede, birokrasinya berbelit-belit, butuh berapa sih lo nih buat tampar muka lu gitu kan gitu. Ya orang kalau cuannya gede, lah orang-orang kayak kita ya kalau bukan didukung, ya kalau ketemu investor biasanya dimonopoli. Kalau di monopoli kita nggak punya ruang gerak, pada akhirnya ya udah kita bukan jadi pengusaha lagi, jadi pekerja lagi dong. Iya. Itu Kalah sama yang berjualan lah ya. harapannya ya keluhan-keluhan seperti ini jelas bukan dari saya aja, mungkin dari beberapa pelaku UKM, home industry, dan ya pengusaha-pengusaha kecil pasti merasakan keluh kesah yang kurang lebih sama. Harapannya saya di sini mewakilkan dengan adanya
podcast seperti ini bisa didengar lah oleh orang-orang yang memang memiliki wewenang, iya, supaya tergugah lah gitu. Bukan dengar saya kayak gini malah jadi benci ke saya, bukan gitu. Malah dicari ya. Gitu. Indonesia kan gitu sekarang. Ini orang berani angkat suara nih, cari ciduk gitu. Demokrasi apanya gitu kan. Demokrasi apa? Orang punya statement, ya silakan lah, namanya demokrasi kan. Orang kritik bener-bener malah. Ini tujuannya membangun. Saya dari tadi nggak ada yang namanya menyebutkan oknum secara jelas, nggak ada. Saya di sini sifatnya memberikan fakta yang terjadi di daerah-daerah terpencil. Secara general, ini faktanya yang ada seperti ini gitu, bukannya malah dengan adanya seperti ini, wah ini orang gawat nih, perlu dicari nih gitu. Petrus lagi dong yang ada gitu kan. Ya. Petrus reborn nih. Masih banyak. Ya memang sekarang aja udah terjadi. Cuma lebih keren aja sih caranya sekarang. Iya. Ciduk hilang. Dulu kan bentar-bentar angkat suara dikit ciduk. Sekarang lebih terselubung. Lebih pintar main. Iya. Kalau udah nih lanjut aja. Bahaya juga mulai nih. Oke, lanjut aja. Buat harapan ke depan Mas Bahtiar, buat Cilacap harapannya apa ke depan? Industri kreatif aja. Industri kreatif di daerah Cilacap. Ya ayolah, maksudnya saya pengen industri kreatif ini nggak hanya melulu di Cilacap kota ya, tapi Cilacap Barat itu juga masih kawasan Cilacap. Ayolah tolong tilik loh kesini gitu, visit kayak tanyain keluhannya apa gitu, keinginannya, harapannya gimana, punya inovasi nggak, punya terobosan nggak, tanya gitu. Terus misal ada kepengen studi banding nggak, kemana, anterin. Terus kendalanya apa untuk alat produksi, misal ada ini. Nggak harus pakai, ya namanya usaha, masa kita pengajuan proposal harus atas nama usaha kelompok sih. Banyak loh kasusnya kelompok, kita bilangnya, padahal kita pelaku usaha individu, hanya demi mendapatkan bantuan peralatan usaha kita bikin proposal fiktif. Proposal fiktif itu seolah-olah kita usaha kelompok, padahal individu. Nah orang-orang yang terlihat di sini ya paling bisa aja mbahnya, neneknya, buyutnya, cicitnya siapa dimasukin seolah-olah biar kelompok biar dapat. Fiktif kan? Fiktif. Berkah nggak dapat duitnya? Bohong loh, gitu kan? Nah, iya betul. pada akhirnya apa? Birokrasi memaksa rakyatnya untuk berbohong lagi. Kenapa nggak transparan aja sih? Nggak usah diribet-ribetin. Anda individu, iya. Potensi Anda apa? Ini. Nih, kasihlah, gitu kan? Enak. Kalau emang nggak percaya, pantau 1 bulan sekali kayak produktif nggak nih? Kalau misal ada nggak produktif, masih mau produksi lagi nggak? Ya masih. Kenapa sekarang macet? Pasarnya nggak ada. Bantu kayak cariin, gitu kan? Kalau emang kalian udah angkat tangan, ambil lagi aja alatnya. Apa susahnya kan? Iya. Nggak seperti itu aja loh. Malah yang buat sendiri malah kadang malah yang dimatiin. Nah, bantu ya. Jadi harapannya gitu ya biar. Terus juga expo yang sering diadakan itu tolong lebih classified lah, dalam artian plottingnya itu tepat. Pameran alat musik, ya udah kita cari UKM di daerah kita. Oh ini nih perusahaan alat musik, ada pameran alat musik Smesco yang memang sifatnya nasional, berangkatin lah gitu kan. Masa pemerintah sampai nggak tahu loh ada Smesco Local Heroes? Lucu nggak tuh? Padahal itu kan UKM khusus untuk alat musik. Malah ikutnya yang pameran-pameran sifatnya general terus, umum. Ini kan barang-barang classified man, tempatnya juga harus khusus. Gak bisa kita ikut expo. Mana ada sih orang datang ke expo bawa duit 10 juta cuma buat beli drum? Gak ada lah. Paling kan beli kelasnya kayak, oh ada dompet nih, harga berapa sih? Oh 500.000, masih lah kebeli. Tapi paling gak kan dikenalkan gitu ya. Nah itu harapannya itulah Cilacap lebih apa ya, UKM ini lebih diperhatikan lah gitu. Bukannya ada yang angkat suara dikit tendang. Ngerinya sekarang kayak gitu. Orang menggunakan haknya untuk berbicara malah disikut-sikut, Depak malah dipukul. Iya.
mereka bukan mendidik malah menghardik gitu kan ya. Kewenangan yang disalahgunakan ini ya tolonglah gitu, lebih peka lagi kayak itu aja sih harapannya, nggak muluk-muluk lah kalau untuk di Cilacapnya sendiri, biar nggak cuman saya tapi pelaku usaha lain juga namanya juga bisa di mark up loh, terkenal di daerah-daerah lain, at least nasional dikenal lah, itu aja dulu. Ya itu sih yang pengen ditanyakan. Buat Mas Bahtiar, thank you buat waktunya. Oke, thank you. Selama udah mau ditanya jawab oleh saya dan tim. Oke. Nah, untuk penutup nih, siapa tahu ada pesan buat yang nonton. Boleh deh dikasih pesan dikit, bisa ke kamera situ atau ke sini aja nih. Oke. Pesannya ya untuk pelaku usaha atau yang belum menjalankan usaha, intinya punya skill apapun jalanilah, nggak usah kebanyakan mikir. Pokoknya kalau kita punya skill, punya produk, kalau emang produknya udah jadi, pembeli bakalan ada kok, walaupun mungkin nggak langsung banyak, tetap bakalan ada yang beli. Apalagi zaman sekarang eranya digital, kita bisa promosiin itu dimanapun. Jangan pernah takut untuk mencoba lah, intinya gitu. Dan pesan aja buat semua orang Indonesia, support your local brand, jangan brand main terus. Sayang kita negara punya potensi, masih aja mau dieksploitasi. Itu aja sih. Thank you Mas Bahtiar.